Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah sholawat itu akan terbalaskan dengan balasan dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, alhamdulillah ya, atas apresiasinya. Semoga anti skip, anti download, dan yang berkenan silahkan kajian-kajian dari link dakwah ini silahkan di share, dan semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa kalian telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam ini. Dan atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Tadi malam seperti yang aku telah sampaikan, berangkat habis buka puasa, berangkat ba'da maghrib ke Malang ya, sampai di rumahnya ibu yang putrinya itu terjangkit virus murtad ya. Kita coba berdiskusi ya, ketemu Mas JNG di sana ya, Sam JNG kalau kami orang Malang. Arek Malang bilang Sam JNG. Jadi bahasa prokemnya Malang tuh dibalik Mas jadi Sam JNG ya. Ada sesuatu yang menarik dari beliau ya, terutama rambutnya jadi mengingatkan aku tahun 75 ketika Oma Irama meluncurkan album Begadang kalau nggak salah ya, Begadang. Jadi rambutnya JNG itu asik banget. Seperti hampir Ruth Gullit ya, tapi dia punya model lebih bagus begini. Bukan Ruth Gullit, Rene Higuita. Ruth Gullit kan nggak gondrong. Ruth Gullit kan dari Jerman ya. Sorry, Ruth Gullit dari Belanda ya, bukan Jerman. Seperti Rene Higuita, kiper dari Kolombia yang kontroversial itu, rambutnya begini, tapi punya JNG ini seperti piramid, seperti Oma Irama tahun 75-an begini. Nah, ya di sini asik rambutnya ya, gondrong dan keriting gitu segini. Aku lihat-lihat ini sepertinya asli nggak ini, tapi sepertinya asli. bukan dikeriting di salon. Dan semoga aku nggak salah lihat. Sesuatu yang perlu kita contoh dari saudara kita ini adalah kesetiaannya merawat bundanya yang sekarang sudah masuk usia lanjut. Jadi ketika aku dilihat videonya, aku teringat akan almarhumah bundaku sendiri ya. Kalau bundaku itu menutup usia dengan usia nggak jauh beda, usia 80-an, bundaku 83. Dari 82 ke 83. Kalau bundanya Sam JNG itu begitu juga, tidak jauh beda, 80-an ya, 83-an gitu ya. Sudah sepuh ya, sudah pikun ya, mendekati pikun atau bilang pikun lah ya. Tetapi dengan setianya saudara kita ini merawatnya dengan baik ya. Makanya kemarin itu setelah hampir 1 jam Mas JNG nemani aku untuk berdiskusi dengan keluarganya yang terjangkit virus murtad, terus aku bilang, terus sama siapa di rumah ini bundanya gitu. Dia bilang sendiri. Sudah kalau gitu kembali, kasihan nanti kamu tinggal nggak ada temannya gitu. Terus toh kita sudah ketemu, nanti kalau ada lain waktu kita ketemu lagi. Terus dia pulang dan aku katakan sama dia ya, dalam pertemuan itu, jaga rawat terus bundamu. Siapa tahu itu menjadi salah satu pintu engkau masuk ke dalam surganya Gusti Allah Yang Maha Agung. Karena bagi kita dalam ajaran Islam itu merawat orang tua itu sesuatu yang mulia banget gitu. Dan aku membagikan ini, semoga itu menjadi contoh kita semua ya, agar kita sayang, kita mengasihi orang-orang tua kita semua ya.
Makanya yang orang tuanya masih ada ya, jangan lupa selalulah memberi kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Jangan nanti setelah meninggal baru menyesal belum memberikan perhatian yang seharusnya diberikan kepada orang tua. Oke. Aku sendiri sampai jam 1 malam baru keluar dari rumah ibu yang putrinya terjangkit murtad ya. Jadi diskusinya itu sampai jam 1 malam dan aku masuk rumah itu jam 2-an malam. Jadi ini agak sedikit ngantuk-ngantuk ini. ya, ya, ya memang gitulah tugas kami di Forum Dakwah Arimatea ya, menghandle kasus-kasus pemurtadan ya. Kalau di meja-meja akademis kita berdiskusi ya. Jadi ada 2 domain yang kami geluti. Oke. Minum kopi dulu. Kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, seperti yang aku sampaikan, kita akan mengambil contoh seperti apa yang dilakukan oleh saudara kita ya, Sam JNG ini atau Mas JNG yang begitu setianya merawat bundanya. Kita mengambil contoh kebaikan itu dari siapapun saja ya. Kalau itu baik kita ambil. Oke, aku akan melanjutkan seri berikutnya, tapi sebelumnya aku akan membicarakan komen kalian. Pertama dari SO ya. Bekasi nyimak Gus. Nah, gini, jadi nama tempat asalnya itu disebutkan. Bekasi nyimak Gus, izin komen. Kun bentuknya fi'il amr atau kata kerja perintah, artinya jadilah, sedangkan fa bentuknya huruf, artinya maka, maksudnya harfun ya. Yakunu bentuknya fi'il mudhari. Nah, dia fi'il mudhari atau kata kerja akan dalam kurung sedang lagi ya. Maka artinya akan sedang lagi menjadi. Mohon koreksinya Gus. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi bagi yang belum paham ya tentang terjemahan kun fayakun, silakan lihat di komennya saudara kita SO dari Bekasi, dan itu sudah dijelaskan secara gamblang. Sorry, batuk. Jadi begitu ya, bukan jadi maka jadilah, dia masih berproses jadi maka akan jadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berikutnya Mas AJ, Kristen kehilangan Tuhan, Islam yang menemukan. Oke, itu tajuk yang aku tawarkan ya. Kalau mau diadakan sebuah seminar bagus itu. Tentang Ustadz K yang telah menjelaskan rinciannya ya silakan saja. Aku belum lihat itu ya. Sejauh mana rincian yang dia sampaikan itu akurat atau handal ya. Nanti kita uji gitu. Dan kebetulan aku berteman baik dengan beliaunya. Kalau aku sih itu pertama itu bergerak dalam tataran tekstual dulu, baru mau ke kontekstual ya. Oke. Ini dari, kalau lihat namanya ini seharusnya dari Palembang ini, tapi dari mana ini ya? Mas C ya, Mas C. Assalamualaikum Gus. Luar biasa sekali kajian Gus Beti. Bagi saya ini kajian yang langka yang belum pernah saya dapatkan pada video lain maupun buku-buku. Dengan begitu kajian Gus banyak sekali hal yang tak logis menjadi masuk akal. Seperti Ibunda Yesus yang menggoyang pangkal pokok korma waktu mau melahirkan. Termasuk yang ini, dongeng bayi Yesus yang bisa ngomong, dan masih banyak lagi. Salam dari CN ya, dari Pemangkat Sambas, Kalimantan Barat. Oh, bukan Palembang ya. Dari Kalimantan Barat ternyata Sambas ya. Semoga kajian-kajian yang merekonstruksi ulang pemikiran konvensional yang bercampur dogma bisa berubah ke arah yang lebih rasional. Terima kasih banget untuk cewek apa cowok ini ya. Untuk C gitu aja ya. Karena kalau di daerahku C itu panggilan untuk laki-laki ya.
Misalkan Cik Mamat dulu, teman sekolahku SMA itu, Cik Mamat itu asalnya dari daerah Tempoyak atau Palembang sana ya. Ternyata ini saudara kita dari Pemangkat, Sambas, Kalimantan Barat. Ya mungkin ada persamaan ya, ada persamaan, namanya budaya seperti itu. Oke, terima kasih Kang Mas atau Mbak, nggak tahu aku ya. Terima kasih Kang Mas atau Mbak C yang ada di Sambas ya, Kalimantan Barat, daerah Pemangkat ini. Oke. RM KB, beliau banyak mengungkap mukjizat setiap ceramahnya Gus. Oh, terima kasih. Ternyata kalian sekarang mengerti siapa Ustadz itu ya, yang cerita dengan dongeng ada serigala bisa ngomong gitu ya. Serigala kok bisa ngomong. Oke. DSD ya. Alhamdulillah Makassar hadir nyimak. Terindah kasih atas ilmunya, semoga Tuhan Guru selalu sehat dan memudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. AB Bogor Timur. Menyimak kajian Tuan Guru untuk menghilangkan budaya yang sudah mengakar ribuan tahun, dibutuhkan kesabaran dan ilmu yang mumpuni. Mereka pada akhirnya ngomong tidak punya adab dan pahamnya sesat, dan karena fungsi akal ditutupi bahwa kita tidak boleh mengkoreksi yang namanya ahli ilmu. Oke. Mas RD ternyata juga, oh apa ini? GM dan RJ sama-sama dua-duanya berkelas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aduh, berkelas, kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Terima kasih Mas RD atas apresiasinya dan salam untuk keluarga di rumah. Wah, ini soleha kita dari Palu ya. Ini senior juga ini, mengikutinya sejak awal dulu juga ini ya. Mbak JF ini ya. Palu nyimak Tuan Guru sehat selalu bersama keluarga. Aku kenal suara Ustadz itu yang pernah Tuan Guru bahas, dan entahlah aku nggak terlalu tertarik mengikuti kajiannya, dan ternyata aku menemukan kajian yang aku merasa cocok walaupun sangat memeras otak, tapi insya Allah jika berusaha maka akan menjadi kun payakun. Semua harus proses, dan betul sekali firman Tuhan tidak ada yang dongeng ya. Yang mendongeng itu yang menerjemahkan salah, yang menerjemahkan salah memahami firman Tuhan, akhirnya jadi dongeng. Iya, seperti yang aku katakan, Al-Quran tidak ada dongeng ya, tapi ketika orang mencoba memahaminya itu dalam perspektifnya dongeng gitu, jadi masalah gitu ya. Oke. Itu kemudian mana lagi ini, HS ya, dia menjawab Roh Kudus ya. Mas HS ini menjawab Roh Kudus ya. Ya seperti itu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas Roh Kudus, boleh lah. NT Ngipok ini dari Malang juga. Ini saudara Kristen kita AA ya. Alhamdulillah dia sudah berusaha menjadi manusia ya. Seperti yang AS kemarin, dia sudah jadi manusia. Jadi ya kita perlakukan sebagai manusia lah. Kalau dia anjing ya tentunya kita perlakukan sebagai anjing. Nah, alhamdulillah ini dia menjadi baik ya. Lumayan lah daripada yang lalu-lalu. Jadi gitu aja. Kalau kamu punya pendapat silakan aja diajukan dengan baik. Tentu kita akan tanggapi dengan baik ya. Gini aja, tentang Roh Kudus itu nanti aku beri tanggapan tersendiri lah ya. Dan aku beri tanggapan tersendiri di channel tersendiri, nanti bisa kita diskusikan. Yang penting kalian tahu dulu apa itu artinya Roh Kudus. Karena yang Islam, yang Kristen ini sering kacau memahami Roh Kudus. Kudus itu kados, bahasa Ibrani artinya terpisah. Dia transenden, terpisah. Ya. Kita kadang-kadang kudus itu suci, Roh Kudus, roh suci. Itu dari Hongkong apa terjemahan itu? Ini yang Kristen juga goblok ya. Yang Islam juga nggak mau belajar. Makanya kalian harus belajar semuanya supaya saling mengerti. Jadi nggak ada artinya kudus itu kok suci ya. Kudus itu kados, terpisah. Ibrani itu lisanul Ibraniun ya. Kados itu terpisah. Jadi untuk Mas atau
Ini kalau lihat namanya seharusnya dia dari tanah Batak, karena aku punya sahabat dari dulu dia bukan saksi Yehova, dari Kristen mainstream terus menjadi saksi Yehova, dan kami pernah diskusi dengan, aku memanggilnya karena dia sudah opung, sudah sepuh ya, Om Ambarita. Dia memang orang Batak ya, Om Ambarita, dan kami berteman baik ya. Ini kalau lihat namanya sih, cuman kan nama sekarang orang bisa ganti-ganti jadi repot ya. Ini seharusnya orang Batak ya. Batak itu ya seperti yang aku bilang, seperti aku ini bicara belak-belakan ya, belak-belakan. Oke, jadi gini aja lah tentang Roh Kudus itu. Kalau memang Roh Kudus itu diminta ya, kenapa harus diminta? Kan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Terus itu dipahami Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus diminta? Karena pada Matius 1:18 itu Roh Kudus sudah ada kok. Roh Kudus itu di Matius 1:18 ya, tentang sejarah akan kelahirannya Sang Yesus itu sudah ada. Ya, kalau sudah ada ngapain diminta? Jadi penisbahan seorang penolong yang lain ke Roh Kudus itu juga itu harus dicermati kepada siapa. Apakah memang seorang penolong yang lain itu Roh Kudus? Belum lagi di Yohanes 12:12 ya. Roh Kudus itu ngajari apa memang? Dia punya ajaran apa kalau dia akan mengajar kalian? Coba kasihkan sama aku sebuah data, Roh Kudus mengajarkan ini loh. Ajaran apa? Misalkan ajaran itu kan berisi aturan, ini boleh dan tidak boleh. Apa yang diajarkan dengan Roh Kudus kepada kalian? Ya, kalau Roh Kudus memang itu memberikan pelajaran kepada kalian, sebuah ajaran kehidupan apa? Ya, jadi tidak begitu. Kami di Arimatia telah melakukan diskusi, itu judulnya keabsolutan Tuhan. Lihat di sana, itu tahun 2005-an nggak salah, udah lama. Ya. Ada Mas E di sana ya. Itu dengan Rektor Institut Injili Indonesia, dan dia ditemanin oleh seorang yang pada waktu itu masih master belum doktor ya, yang menulis buku teologi abu-abu, bagus bukunya. Ya, jadi pluralisme itu musuh semua agama, bukan hanya musuh agama Islam saja. Musuh semua agama, karena semua agama itu tidak sama kok, jadi sama gimana? Apa kamu agamamu mau disamakan? Kan enggak. Ya. Di sana ada, kalau nggak salah itu karena itu diskusinya ada berapa jam ya. Di video yang terakhir coba ketik Arimatea keabsolutan Tuhan, itu dijelaskan ya bahwa akhirnya Pak Rektornya itu menjelaskan Roh Kudus juga, itu agak kebingungan sebetulnya gimana sih Roh Kudus itu. Karena dalam Kristen Tritunggal seorang penolong yang lain itu disimbolkan Roh Kudus terus menjadi Tritunggal yang ada di antara Allah dan Yesus, iya. Coba lihat di sana lah ya. Itu dulu yang aku bisa komentari tentang Roh Kudus, ya. Jadi tidak semudah yang kita omongkan, ya, bahwa penolong yang lain itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada sejak mula, sudah ada sebelum diminta, sudah ada kok. Oke. Mas DA, saya tahu Gus itu Ustadz ya, dulu saya belajar sejarah atau Sirah Nabawi sama itu Ustadz Gus. Kan saya juga diajari Gus untuk menghormati semua Ustadz. Iya bagus, harus dihormati ya. Semua itu mau Ustadz ya dihormati, bukan Ustadz ya juga harus dihormati ya. Jadi semua harus dihormati. Kalau kita nggak setuju ya serang saja ketidaksetujuannya dalam pemikirannya ya. Oke. Bagus, harus dihormati. Ini menarik dari Mas GY ya. Katanya perjanjian baru disaksikan dan ditulis murid-murid Yesus. Memang agak membingungkan ya. Taruhlah kita menukil tentang Injil Matius di awal-awal itu, ketika orang Majusi datang. Itu kan Yesus belum lahir. Kalau yang menulis Injil itu muridnya Yesus, bagaimana dia menulis Injil itu sedangkan Yesusnya aja belum lahir, artinya belum punya murid. Bagaimana itu ditulis oleh murid Yesus ya? Itu yang diajukan dalam sebuah pertanyaan oleh Mas GY ya. Oke, bagus.
Berikutnya Mas RD. Benar Gus, adikku yang guru SMA saya ajak menyimak kajian GM. Katanya ini kajian tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa memahami, butuh strata otak tertentu. Ya begitulah adanya. Terima kasih untuk Mas RD ya. Berikutnya Mas D. Apa ini? Perumpamaan ya, perumpamaan ya. Mas EM di Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kota Blora. Apalagi Nabi Isa otaknya bagaikan berlian. Iya, jadi Nabi Isa itu pinter ya. Saya juga bisa jalan di atas air, kan sudah dikasih Allah akal bagaimana kita bisa berjalan di atas air. Kita harus mikir. Mantap. Dia maju ke strata berpikir logis saja ya. Nggak usah dikit-dikit berjalan di atas air, mukjizat gitu ya. Memangnya Yesus bisa berjalan di atas air? Itu kan melawan sunatullah. Berhentilah dalam sebuah pemahaman Yesus benar-benar berjalan di atas air, enggak bisa. Oke, nantilah itu kita bahas ya. RD Kristen sejati itu pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Oke. Tuban hadir ya. Nah ini soleha kita dari Demak nih, Bu Guru ini. Ibu Guru RE, bagaimana kabarmu Bu Guru ya? Ini juga aktif mengikuti kajian-kajian dan otaknya lumayan encer juga ini. Mas RW Rembang ya. Oke. Mamuju hadir Gus. Masya Allah Mamuju. Kalau ingat nama Mamuju aku ingat. Nggak salah Mamuju itu Sulbar ya, Sulawesi Barat ya. Aku belum sampai ke sana Mas, masih polnya aku itu di Sulawesi Selatan ya, naik ke atas sampai ke Barongbulo ya. Yang itu dingin sekali daerahnya ya. MN tetap nyimak Gus di 87, siap, mantap ya. LA. Intinya di sini ada perdebatan antara kaumnya Bunda Maryam yakni Bani Israel 12 suku. Mantap, betul. Ya. Laiku AGM Pak dosen kita yang keren. Nyimak selalu. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Hadiri yang logis-logis biasa lama di ala Muntajila MP Ahmadiyah ya, terserah lah ya, tapi kita tidak masuk dalam gerbong kelompok-kelompok, nggak ada di sini. Di sini kelompok-kelompok nggak ada. Bener ya bener, mau Muntajilah kayak mau Ahmadiyah kayak mau tetek bengek kayak itu urusan lain. Dari mana saja kalau bener ya kita ambil, kalau salah kita tinggalkan gitu ya. Jadi jangan mencari kebenaran dalam gerbong-gerbong kelompok ya. Nggak ada anunya, relevansinya nggak ada ya. Gus bagus kaosnya. Oh kaos yang kemarin. Iya itu kaos kreativitas ya. Kalau ini kaos dari Arimatea. Kalau itu dikasih teman ya, dihadiahi dari dia seorang yang menggeluti comparative religion juga ya, dan dia punya channel juga ya. Dan channelnya bagus ya, bagus. Channelnya siapa? Depannya huruf Y ya. Nggak tahu dia pakai nama apa, tapi yang YN ya. Dulu dia sempat ya berbeda pendapat dengan aku tentang Islam dan aku tidak ada masalah, tak hadapi aja. Sekarang dia tahu siapa aku, dia sekarang ngerti ya. Jadi sama aku jangan main-main gitu. Pada waktu itu dia belum menggeluti comparative religion ya. Tapi sekarang aku dukung dia dan channelnya, bahkan channelnya lebih bagus dari aku, dari lihat powernya saja ya, karena dia perspektifnya pondokan, aku tidak, aku ini jalanan, maka cara pandang Islam itu bisa berbeda karena lingkungan kita berbeda. Aku bicara yang logis-logis, yang tegas-tegas saja. Dulu dia sama aku sempat berseberangan tentang Islam, bagiku nggak ada masalah, siapapun tak hadapi. Tapi sekarang dia sudah tahu siapa aku, akhirnya kami bisa saling memahami. Oke, kita sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam, gitu aja. Itu kaos hadiah dari dia ya. Dan yang bikin dia, kalau mau beli ke dia ya, nanti tak kasihkan nomor WA-nya kalau kamu perlu ya. Kaosnya bagus sekali. Kalau ini dari dakwah kami Arimatea ya, sampaikan Islam cegah pemurtadan ini ya. Ini waktu kami Munas
di Bali ini sudah hampir 10 tahun yang lalu kami munas. Ya. Borneo, assalamualaikum Samarinda Nyima. Saya tahu Gus, RG dan UKB, saya sebut inisial saja. Oke, mantap. Tentang yang kemarin ya, Om RG dan UKB, Ustadz KB. IA Kleco Solo. Loh, sekarang kembali ke Solo lagi ini ya, jagoan kita ini ya. Nah ini GNG ini, Oyi Sam, Oyi. Dede Nyimak Gus ya, M99H ya. Septian, assalamualaikum. Seloso kok siam Gus, nopo siam meton. Wah ini kamu telat, ini sudah tak jelaskan ya. Kamu lihat aja ya, kamu lihat aja, ketik di channelku itu Subandite Sukoco puasa kelahiran, nanti keluar penjelasannya di sana ya, sudah ada di sana ya. Oh alhamdulillah sudah dijelaskan ini sama Mas Borneo dari Kalimantan. Beliau napak tilas Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersaum berpuasa di hari kelahiran. Oke mantap, terima kasih Mas PB ya. Ya ginilah kadang-kadang ada yang terselip nggak terbaca ya. Mohon dipersori aja. Nah ini yang mantap ini. Ini mantap ini Mas CS, bahkan ada pesanan dari Mas OA. Saya dari Madura Gus, semoga pertanyaan di atas dijelaskan soalnya saya masih bingung gitu. Mas OA ini yang kemarin tanya juga nggak salah ya. Banyak nama aku kadang-kadang lupa-lupa yang mana, jadi mohon dimaklumi lah ya. Gini Mas CS ini dari CSNet. Tolong perhatikan, ini penting ini, tolong perhatikan ya. Maaf Gus, Anda lupa dengan hukum Yahudi Torah. Langsung aku jawab ya. Kapan aku lupa? Aku nggak lupa tuh. Ya. Bahwa hukum rajam bagi pezina itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Musa. Ya, makanya kalau kita lihat di Injil Yohanes itu membingungkan ketika di situ menceritakan tentang wanita pelacur ya. Dan itu akhirnya menjadi ide untuk mengarang lagu bagi salah satu om kita yang sangat multi talent. Dia seorang sastrawan, dia seorang wartawan, dia seorang budayawan, dia teologiwan, agamawan, pinter banget ya. Yang namanya Om Remi Silado ya. Sehingga lahirlah sebuah lagu Yesus pun mencintai pelacur yang terus itu dipopulerkan lewat suaranya, serak-serak bahasanya orang yang paling bongol. Dan aku sangat senang dengan lagu-lagunya, yaitu Dul Sumbang. Yesus pun mencintai pelacur. Kalau aku lihat itu dia apa namanya ya, terimajinasi dari kasus itu di Injil Yohanes. Dan itu satu perikop hilang, itu tidak ada di catatan lama. Tidak ada, kamu carilah, tidak ada. Itu ditambahkan itu satu perikop, bukan satu ayat. Ketika Yesus pun mencintai pelacur, ceritanya orang gitu loh. Orang-orang Yahudi itu suka menguji orang, dia nggak gampang percaya. Diambil satu perempuan ini berzina. Kalau kami berdasarkan hukum Musa dirajam. Kalau menurut kamu bagaimana? Lalu Yesus diam aja dan dia menulis di tanah. Tapi sampai sekarang pun nggak ada pendeta yang bisa jelaskan atau pakar Alkitab juga bisa jelaskan apa yang ditulis Yesus di tanah itu. Nggak ada yang tahu. Akhirnya Yesus bilang, kalau yang merasa tidak berdosa silakan melempar duluan. Akhirnya tidak ada yang berani melempar. Setelah itu ditanya, ada yang melempar kamu? Tidak. Sekarang pergilah dan jangan berzina lagi. Itu tentang rajam. Yang aku pertanyakan kepada teman-teman Kristen, yang namanya zina itu kan mesti ada laki dan ada perempuannya. Kenapa yang lakinya kagak dibawa? Kok cuman perempuannya yang dibawa? Itu semua bungkam 1000 bahasa. Jadi aku paham betul tentang hukum Yahudi itu dirajam. Terus kamu bilang, Gus Anda lupa dengan hukum Yahudi. Lupa yang mana? Kamu ngomong sembarangan. Ya. Kata gendong yang diartikan selalu di punggung kontradiksi dengan ucapan Anda. Kontradiksi yang mana? Ya. Jangan kita berbicara kata gendong yang selalu di punggung aja lah. Aku tidak mengatakan begitu. Adakah kata gendong di ayat tersebut? Itu aja dulu. Sebetulnya ini pertanyaannya seharusnya nggak di sini, tapi di seri awal dulu. Karena di sana aku dulu menjelaskan, yaitu tentang diksi gendong itu adalah sebuah pemerkosaan yang dilakukan
si penerjemah, karena dalam otaknya sudah ada dongeng, ini bayi harus bisa ngomong si Yesus ini. Maka ditambahi kata menggendong. Tahmilu itu membawa, bukan menggendong. Ya. Jadi ya inilah kalau ngikuti tidak berurutan. Jadi aku kacau, harus balik lagi ke sana. Ya. Balik lagi ke sana, ya. Kan begini seharusnya ya. Terjemahan Depak itu kan begini. Kemudian dia, Maria, membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Yang aku tanyakan, narasi dengan menggendongnya itu dari mana dia dapat? Dari Hong Kong apa? Kamu tanya, yang kemarin saja yang ngaku-ngaku dan semoga benar ya, Mas siapa itu? Mas Aha atau siapa? Kok sekarang nggak muncul lagi? Dia mengaku dia sedang belajar bahasa Al-Quran, dia belajar Nahu, belajar Sob. Akhirnya dia mengakui bahwa dengan menggendong itu tidak ada original teksnya dan seharusnya itu dikurung. Tapi di terjemahan sekarang kan tidak dikurung, itu seolah-olah orang menganggapnya memang benar menggendong. Terus kamu sekarang permasalahkan. Makanya kalau lihat videoku itu berurutan. Ya supaya kamu nggak goblok. Kalau gini kan kamu jadi goblok. Jadi itu kalau di dekonstruksi sesuai kita tunduk terhadap tekstual dengan terjemahan eksegese bukan yang eisegese, jadinya begini. Kemudian ini surat Maryam 19:27 ya. Ini yang kalau yang sudah paham nggak apa-apa, aku jelaskan dulu dia belum paham sebetulnya. Ya. Begini. Kemudian dia datang membawanya kepada kaumnya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Selesai. Tidak ada kata menggendong di situ. Kamu cari dari Hong Kong juga nggak akan ketemu kata menggendong. Jadi dari mana diksi dengan menggendongnya itu dari mana? Ya. Kan aku sudah kupas tuntas. Jadi peristiwa penerjemahan Quran surat Maryam 19:27 itu sama dengan kekacauan surat Filipi. Di mana di sana juga penerjemah LAI dari pihak Kristen itu memperkosa ayat itu. Karena aku sudah bilang, lihat di Kristen tersesat di terjemahan Filipi. Karena di situ tidak ada dalam original teksnya sebuah kata kemudian menjadi narasi sebagai milik yang harus dipertahankan, itu tidak ada. Sama dengan kasus seperti ini. Nah, kamu mau agamamu rusak dengan diterjemahkan seenak perutnya saja, nggak ada menggendong, ditambahi menggendong. Jadi peristiwa ini aku compare sama dengan peristiwa ketika Filipi itu diterjemahkan. Ya, kamu lihat videonya. Jadi kamu supaya paham, gitu ya. Nggak ada kata menggendong. Menggendong itu dari mana? Orang yang kemarin yang belajar Al-Quran aja akhirnya mengakui kok. Yang menjadi lebih bahaya, diksi menggendong itu tidak dikurung itu loh. Jadi si penerjemah itu sudah memaksa kita untuk mengikuti kerangka berpikirnya yang dongeng itu. Itu loh, ya. Oke, aku lanjutkan sampai mana tadi pertanyaannya, ya. Sebentar. Oke, ya. Yang gendong selesai ya. Jadi nggak perlu dibikin berlarut-larut menggendong bayi balita, bahkan apa ini tadi ya. Gendong dalam bahasa Indonesia jangan samakan dengan bahasa Arab. Yang menyamakan juga siapa? Nggak ada orang nyamakan. Orang jangan ke sana. Diksi gendong itu aja nggak ada kok dipermasalahkan. Kamu tanya sama kiaimu sana, sama gurumu bahasa Al-Quran, tanya sana. Nanti gurumu suruh ketemu aku, bisa nggak menjelaskan di mana diperoleh kata menggendong itu? Ya, oke. Gimana ini? Maaf kali, aku lanjut aja ya. Jadi menggendong itu nggak ada, ya. Diksinya itu nggak ada. Sudah aku dekonstruksi terjemahan sesuai tekstual seperti tadi itu yang aku bacakan, ya. Oke. Jadi kita lalui aja itu ya. Terus begini, maaf kali ini aku tak setuju dengan Anda, Gus. Ya nggak ada masalah. Aku tidak meminta semua kalian itu setuju, enggak. Itu urusan kalian semua, mau setuju kayak mau nggak ada masalah. Tapi yang aku minta kalian pahami dulu kerangka berpikirku. Itulah yang disebut oleh komentar pertama, bahwa kajian-kajian di sini itu memang memeras otak, bukan sambil
kamu lari-lari, kamu baca terus kamu atau kamu tonton, kamu ngerti sambil guyon-guyon, nggak bisa. Di sini harus kamu siapkan waktu tersendiri, perhatikan alur berpikirnya itu, perhatikan. Pahami dulu. Nanti setelah paham terserah kamu mau setuju yo karepmu, nggak setuju yo karepmu, nggak ada masalah bagi aku.